Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Sebelumnya izinkan kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang pagi hari yang indah ini sudah hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang sudah tersambung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil katakan Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih? Luar biasa, amin. Saat kita berjalan bersama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala perkara hidupmu, hidupku pasti dibuat Tuhan menjadi luar biasa, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada sedikit informasi khususnya bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang saat ini hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Kami mohon kerjasamanya untuk sama-sama kita boleh tetap menggunakan masker dengan cara yang baik dan yang benar, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, tidak menggeser-geser kursi, dan tidak bersalam-salaman. Kami juga informasikan bahwa untuk sementara waktu di Gereja Tiberias Indonesia tidak diadakan altar call. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini siap diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita, teduhkan hatimu. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan Yesus, Allah yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini ya Bapa, yaitu di Gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan yang telah memerintahkan kepada gembala sidang kami tahun 85 tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Tuhan juga yang telah memerintahkan kepada gembala sidang kami untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk perkenanan Tuhan, untuk mujizat yang Tuhan berikan, yang Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi gereja kami ya Bapa. Maka hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh beribadah, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Yesus yang sembuhkan, yang terbeban Tuhan Yesus yang lepaskan, bahkan yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar bagi setiap kami ya Bapa. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini ya Tuhan, Wahyu 6 ayat 6, minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan bagi gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih sungguh lagi sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu kami, setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Tuhan, inilah yang ku renungkan dalam setiap waktu kami ya Tuhan. Inilah nyanyian kami bagi nama-Mu ya Bapa, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan,
segenap hatimu katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Mari sambil bangkit berdiri, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu.
yang terjadi ya Tuhan, apapun yang terjadi ya Bapa, kami mau terus setia menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu ya Bapa, Tuhan Yesuslah juru selamat bagi setiap kami. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kami kepastian dan jaminan keselamatan ya Bapa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah ini, terus naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kita berikan suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan. Lebih lagi sama-sama. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, Engkau yang terutama ya Tuhan. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pengharapan kami penuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan, kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita saudara. Di pagi hari ini sama-sama kita terus kita mari sambil bertepuk tangan yang paling dahsyat di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita beri yang terbaik bagi Allah kita saudara. Sama-sama kita mau nyanyikan kembali Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana. Mari umat Tuhan kita katakan, Ku tak
tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudariku. Bersama-sama katakan saudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku ajalah, cintaku ajalah. Terima kasih Tuhan, lewat salib kami bersatukan di gereja ini. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, katakan asal engkau. Mari umat Tuhan bersyukur. Bila hatimu seperti, boleh tunjuk kiri kanannya di tempat ini, sama-sama katakan, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku ajalah, cintaku ajalah, cinta. Cintaku ajalah, cintaku ajalah, cintaku ajalah, cintaku ajalah. Yang mengasihi Tuhan, berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita saudara. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin. Yang percaya berikanlah tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita saudara. Pagi hari ini kami lagi memuji sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yang percaya, kembali katakan dari awal.
kita. Mari nyatakan saudara, pagi hari ini kita setuju. Lewat pujian kita punya Tuhan yang hebat, amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yang percaya punya Tuhan yang dahsyat, berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Yesus Kristus. Berikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama saudara, kita imani kita punya Tuhan hebat, amin. Sama-sama kita satukan hati, kita bersatu dalam doa pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam namamu ya Bapa, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Hadirat Allah hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Terimalah ini Tuhan persembahan kami, penyembahan kami yang terbaik. Doa kami ya Bapa, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, Kau lihat setiap kerinduan hati kami Tuhan untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pada pagi hari ini, kami percaya firman-Mu yang menguasai setiap kami. Kami berdoa ada kekuatan yang baru daripada Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru saudara, berseru berharap dalam Yesus. Kami imani Tuhan ini ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan pernah goyah ya Tuhan. Kami datang dengan iman pagi hari sambil kami katakan, angkat kedua tanganmu saudara sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan segala keadaan kami Tuhan. Sebab Tuhan kami yang hebat, yang berkuasa pagi hari ini. Haleluya. Seluruh hidup takkan pernah goyah ya Tuhan. Sebab Namamu berkuasa bagi setiap kami. Yang siap terima berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Yesus Kristus sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Mari kita berdoa. Kami serahkan setiap umat-Mu yang berkumpul hari ini di Tiberias Gading Nias, dan juga umat-Mu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Catat nama mereka Tuhan, satu halaman dalam kitab kehidupan di surga. Suatu hari kelak mereka akan diundang pesta di kerajaan surga. Hamba berdoa tidak ada satupun di antara kami yang beribadah pagi hari ini terhilang. Biarlah kami semua terus percaya, terus mengiring Tuhan, terus diurapi dengan minyak urapan, terus dimeteraikan dengan darah Yesus, sehingga kami semua menjadi mempelai Kristus. Suatu hari kelak Engkau datang di awan-awan, Engkau menjemput, Engkau membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu, pesta seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami sungguh rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat, menjamah, bahkan memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, siapapun mereka yang beribadah hari ini, biar mereka semua menerima berkat-Mu, menerima keajaiban-Mu, menerima pertolongan-Mu. Engkau yang mengenal setiap mereka, Engkau yang mengetahui isi hati mereka, apapun pergumulan mereka, apapun doa-doa pengharapan mereka. Satu yang kami percaya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Doa kami, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam damai sejahtera serta sukacita dari Tuhan. Amin. Demikian juga saudara yang menyaksikan acara ini atau mengikuti ibadah ini secara live streaming. Doa saya saudara diberkati Tuhan, hadirat Tuhan juga saudara rasakan di rumah saudara, dan percayalah kita yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati. Tidak ada sakit penyakit di keluarga kita, tidak ada perempuan yang mandul tengah keluarga kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik saudara, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Saya akan baca ayat 3 sampai ayat 7. Nanti ayat 8 dan 9 kita baca bersama-sama. Yesus diurapi. Ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Ayat 5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ayat 7. "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." 8 dan 9 bersama-sama, 2, 3 ya. "Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." 9. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Sama-sama bersama saya katakan, aku diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh. Aku diurapi minyak sebagai persiapan menghadapi
hari terakhir, aku diurapi minyak sebagai mempelai Kristus. Suatu hari kelak akan diundang pesta di surga. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini, diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh. Apa temanya saudaraku? Diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh. Saudara, ayat pembacaan Alkitab kita tadi adalah peristiwa ketika Yesus diurapi minyak oleh seorang perempuan. Siapa perempuan ini? Dalam sebuah kamus Alkitab, perempuan ini adalah Maria Magdalena, saudara dari Marta dan saudara dari Lazarus yang dibangkitkan dari kubur. Jadi ada dua peristiwa Yesus diurapi minyak oleh seorang perempuan. Yang pertama ayat tadi, Markus 14, 3-9, oleh Maria Magdalena. Dan yang kedua, waktu Yesus diundang Simon Farisi, Yesus diurapi minyak oleh seorang perempuan yang berdosa, bahkan terkenal berdosa. Nah saudara, kenapa peristiwa ini saudara sangat penting sekali bagi kita semua? Saya mau katakan bagi kita semua, bahwa waktu Yesus diurapi minyak oleh perempuan ini, Yesus berkata, tubuhku diurapi dia sebagai persiapan penguburanku. Apa maksudnya? Tiba-tiba Yesus lagi makan, ada perempuan yang mengurapi dia, dan Yesus berkata, tubuhku diurapi dia sebagai persiapan penguburanku. Apa urusannya pengurapan minyak dengan penguburan? Artinya secara tidak langsung Yesus mengajar kepada kita semua, waktu saudara dan saya diurapi minyak, saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk persiapan menghadapi hari terakhir. Saudara waktu diurapi minyak, saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk masuk alam roh. Waktu saudara diurapi minyak, saudara sebagai persiapan, saudara akan terbang kawan awan jumpa Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya serukan bagi kita semua, betapa pentingnya kita diurapi minyak. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya di Tiberias, aku diurapi minyak. Aku dimeteraikan untuk jadi mempelai yang akan dijemput malaikat pesta di surga. Amin. Saudara, kenapa saya bilang diurapi minyak itu adalah peristiwa yang sangat penting? Yang pertama, karena peristiwa ini dicatat. Saudara, kalau peristiwa ini nggak penting, saya rasa nggak dicatat dalam Alkitab kita. Itu sebabnya kalau saudara buka Yohanes 20 ayat 30, dikatakan apa? Masih banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib lainnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Kenapa? Karena kalau dicatat semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, maka Alkitab kita ini mungkin tingginya dari bawah sampai sini, saudara. Nah, kenapa peristiwa pengurapan minyak ini dicatat? Artinya peristiwa pengurapan minyak ini adalah peristiwa yang penting. Katakan amin. Yang kedua, kenapa peristiwa pengurapan minyak ini saya bilang penting? Waktu Yesus lagi duduk makan, diurapi minyak, lalu saudara, murid-muridnya protes. Hei, untuk apa pemborosan minyak ini? Minyak ini kalau dijual, itu saudara bisa upah 1 tahun, 300 dinar. Jadi saat itu satu hari kerja orang diupah 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar, hampir 1 tahun upah kerja. Misalkan saudara upah sebulan 10 juta. Lalu kali 12 bulan, 120 juta. Saudara mungkin mikir, ini mau urapi minyak atau mau beli yang lain? Nah itu sebabnya murid-muridnya protes. Murid-muridnya menghakimi wanita ini. Untuk apa pemborosan minyak itu? Itu sebabnya saudara, kalau zaman Yesus saja ada yang protes, ada yang menghakimi peristiwa pengurapan minyak. Nggak aneh kalau sekarang orang juga protes tentang pengurapan minyak. Tapi hari ini saya doa, siapapun saudara yang diurapi minyak, saudara dijaga malaikat, saudara dikenal malaikat,
Suatu hari saudara akan diundang pesta di surga. Mulutmu ada kuasa, tanganmu ada kuasa. Katakan amin. Ya, saudara, jangan saling menghakimi. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau menghakimi. Siapa yang menghakimi, dia akan dihakimi dengan cara demikian. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Pak, jangan hakimi istrimu. Bu, jangan hakimi suamimu. Orang-orang tua jangan hakimi anak-anakmu. Hari ini banyak orang saudara, banyak rumah tangga terpecah, banyak orang rumah tangga bertengkar karena saling menghakimi. Mari kita saling menghargai, katakan amin. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Yang pertama, karena penghakiman milik Tuhan. Jadi nggak boleh orang menghakimi. Kita harus saling menghargai. Ada orang yang dikasih karunia, ada orang yang dipanggil, yaitu diberi perintah. Gereja Tiberias Papareja diberi perintah mengembalikan perjamuan minyak urapan. Hargai. Ada orang diberi karunia pujian, penyembahan. Ada orang diberi karunia lain-lain. Saling menghargai. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu saling menghakimi, berhenti menghakimi, saling mengasihi. Jangan saling menghakimi. Kenapa? Karena penghakiman itu adalah hak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh menghakimi? Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh menghakimi? Karena orang yang menghakimi suatu hari kelak dia akan dihakimi dengan cara yang sama. Itu sebabnya, mari kita saling menghargai. Katakan amin. Jadi, waktu Maria Magdalena mengurapi kaki Yesus, mengurapi kepala Yesus dengan minyak, murid-muridnya protes, murid-muridnya memarahi, murid-muridnya menghakimi wanita ini. Tapi perhatikan respon Yesus. Yesus berkata apa? Jangan, biarkan dia. Mengapa engkau menyusahkan dia? Dia telah melakukan apa? Suatu perbuatan. Coba sekali lagi kita baca ayatnya yang ke-8. Ayat ke-8 Markus 14 tadi. Ayatnya yang ke-8. Satu ayat kita baca bersama, Markus 14 ayat 8. Ayat 6 saudara. Markus 14 ayat 6. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan apa? Sama-sama bersama saya katakan, aku diurapi minyak. Peristiwa pengurapan minyak, perbuatan yang baik. Amin. Maka bapak-bapak, kalau istrinya malam-malam oleh si pas ini pas supaya kau jangan marah-marah, darah Yesus. Jangan suami, apa sih minyak-minyak? Tuhan Yesus bilang, perbuatan baik. Bapak-bapak yang urapi istrinya, mas ini mah, udah urapi, jangan marah istri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata perbuatan baik. Maka hari ini bagi kita semua penting sekali kita diurapi minyak. Kenapa Yesus waktu diurapi minyak dia berkata persiapan penguburanku. Secara tidak langsung Yesus mau mengajar kita semua untuk masuk alam roh. Persiapan masuk alam roh, kita harus diurapi minyak. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita masuk alam roh. Kita tidak tahu kapan menghadapi hari terakhir. Tapi setiap hari, setiap minggu saudara diurapi minyak. Kapanpun saudara dipanggil, kapanpun saudara masuk alam roh, kapanpun saudara menghadapi hari terakhir, saudara dijemput malaikat, saudara terbang ke awan-awan, saudara jumpa Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, Yesus tahu kapan hari terakhirnya. Saudara dan saya nggak tahu kapan hari terakhir. Suatu hari saudara, seorang ibu di Semarang, umurnya sudah 80 tahun. Dia rindu dibaptis. Tidak kebetulan Pak Pariaji ke Semarang, lalu bikin baptisan. Maka ibu ini dibaptis. Selesai dibaptis, pulang ke rumah, ibu ini bahagia sekali. Lalu dia bilang sama anaknya,
minta makanan yang enak-enak, minta dimasakin makanan yang enak. Ayam goreng, udah 80 minta ayam goreng gitu. Akhirnya anaknya kasih. Selesai makan jam 6 sore, jam 7, ibunya mau tidur. Maka dia bilang sama anaknya, dia pamit. Gak biasanya ibunya tidur pamitan. Sebelum tidur, di samping tempat tidur ibunya, selalu ada pot minyak ini. Maka saudara yang lanjut usia, atau saudara pun siapapun, selalu siap sedia minyak urapan di samping tempat tidurmu. Lalu ibu ini sebelum tidur dia urapi minyak. Lalu jam 9 malam anaknya datang bawa minuman ke ibunya. Siapa tahu malam-malam ibunya mau minum, tinggal ambil. Waktu dia taruh minumannya di samping tempat tidur, dia ingin membereskan selimut mamanya yang tersibak. Waktu dia rapikan, dia pegang mamanya. Ternyata udah dingin. Dia kaget, mamanya sudah dipanggil Tuhan. Saudara, luar biasa. Sebelum dipanggil Tuhan, dibaptis Pak Parihaji, terima pengurapan minyak. Seolah-olah ibu ini tahu kapan mau dipanggil Tuhan. Sekali lagi kita nggak tahu. Seorang bapak, saudara, dia lagi duduk di kursi, lalu pegang pulpen, pulpennya jatuh. Sebelum peristiwa itu dia suka mengumpat orang, suka jahatin orang, ngomong kasar sama orang. Lalu pulpennya jatuh, dia cuma mau ambil pulpen, tiba-tiba dia jatuh meninggal. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita masuk alam roh. Peristiwa masuk alam roh, peristiwa yang mengerikan untuk orang-orang yang tidak mempersiapkan diri sejak dini. Pak Parihaji pernah lihat temannya, lulusan Amerika, doktor ekonom, lulusan Amerika. Tapi nggak percaya Yesus. Pak Parihaji disuruh, lihat Parihaji temanmu. Waktu rohnya keluar, temannya ini saudara, waktu rohnya keluar, saya merinding ini menceritakan. Dia ngejar Pak Parihaji, deketin Pak Parihaji, mau naik tangga. Waktu dia deketin mau naik tangga, saudara, tiba-tiba setan-setan lari menjara bapak ini. Lalu malaikat yang di samping Pak Parihaji bilang, aku tidak berhak atas orang yang tidak jadi warga surga. Aku hanya mengawal orang yang warga surga. Maka orang ini yang gak warga surga, gak percaya Yesus, gak terima darah Yesus, gak diurapi minyak, diseret-seret, ditarik-tarik, dirampas oleh iblis, rame-rame gerombolan, ditendang sana, ditendang sini seperti main bola, lalu dibawa ke liang-liang gelap, dibawa ke lubang-lubang gelap. Saudara, saya doa kita tidak dibawa ke lubang-lubang gelap. Saya doa kita semua doa, kita akan naik tangga ke sorga. Kita akan melihat awan kemuliaan Tuhan. Kita semua akan berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Saya tidak menakut-nakuti kita. Kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan. Bisa malam ini, bisa lusa, bisa minggu depan. Tapi kalau saudara mempersiapkan diri sejak dini dengan diurapi minyak, kapanpun saudara dipanggil Tuhan, saudara dijemput malaikat. Itu sebabnya Pak Parihaji selalu berulang-ulang, ayo urapi minyak, urapi minyak. Bukan karena nggak ada seruan yang lain, tapi karena perintahnya itu, saudara. Saya pernah sama Pak Parihaji di Mangga 2, makan di sebuah hotel di Mangga 2. Lagi duduk makan sop buntut. Tiba-tiba ada seorang konglomerat punya jaringan televisi besar di Indonesia. Lalu dia bilang, Pak Parihaji, ya Pak Parihaji ketemu. Pak Parihaji ngomong apa, saudara? Ngomong minyak urapan, saya diperintah minyak urapan perjamuan kudus. Lalu makan lagi di Senayan, saudara, di daerah Senayan. Keluar pintu restoran selesai makan, ketemu seorang konglomerat pemilik bank besar di Indonesia. Lalu Pak Parihaji ngobrol lagi, saya diperintah minyak urapan perjamuan kudus. Lalu ada acara partai besar di daerah Senayan, saudara. Pendirinya juga konglomerat besar. Orang-orang ngerubungi konglomerat ini. Saya sama Pak Parihaji di ujung, saudara. Tiba-tiba konglomerat ini panggil Pak Parihaji. Lagi-lagi ceritanya minyak urapan perjamuan kudus. Artinya apa? Tiberias konsisten. Kita semua diurapi minyak. Kita semua terima darah Yesus. Kita dimeteraikan warga surga. Kita pasti diundang pesta di surga. Katakan amin.
Maka mari kita berjuang, persiapkan diri kita. Pak Praji bilang, saya nggak mau jadi pendeta. Berbulan-bulan menolak jadi pendeta. Dipaksa Tuhan. Kalau nggak jadi pendeta, dilempar ke neraka. Karena dipaksa mau dilempar jadi pendeta. Maka hidup ini bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Siapapun saudara, hiduplah seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Siapapun saudara yang hidup menyenangkan Tuhan. Apa sih menyenangkan Tuhan? Saudara baik sama istri, saudara baik sama suami, saudara baik sama keluarga saudara, saudara baik sama semua orang, saudara sedang menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara Tiberias konsisten. Hari ini juga saudara diurapi minyak, percaya ada kuasa yang besar. Katakan amin. Ya, orang punya pendapat masing-masing, silakan saudara. Tapi kita bisa buktikan orang-orang di gereja Tiberias diurapi minyak, terima kuasa. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus, Markus 1 ayatnya yang ke-21, 22. Markus 1, 21, 22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan apa? Mengajar. Terus 22. Mereka takjub apa? Mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang-orang yang apa? Berkuasa, tidak. Sama-sama bersama saya katakan, aku takjub. Aku menerima kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin. Saudara, ayat ini jelas. Waktu Yesus masuk di Kapernaum, Yesus masuk ke rumah ibadat. Yesus enggak hanya khotbah, Yesus enggak hanya ngajar, tapi dia khotbah, dia ngajar dengan disertai kuasa. Maka Pak Haji suka ajar kita pendeta-pendeta, you harus punya kuasa, kalian harus punya kuasa. Kita transfer roh dari gembala. Tapi sepanjang kita hidup dalam pertobatan, hidup suci, maka jemaat Tiberias pun, saudara yang terima minyak dan anggur, ada kuasa. Katakan amin. Jadi enggak hanya sekedar ngomong, ada kuasa. Lanjut ayat 27, mereka takjub. Ayat 27 Markus 1 tadi, ayat 27. Sama-sama 2, 3 ya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu apa? Suatu ajaran baru. Apa itu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan apa? Kuasa. Roh-roh jahat pun apa? Diperintahnya, dan mereka taat. Saudara perhatikan, ajaran baru. Yang mana ajaran baru? Mengajar dengan kuasa. Jadi bisa dibuktikan. Tidak hanya sekedar cakap berbicara, tapi bisa dibuktikan. Itu sebabnya di Tiberias Ibu Susan Natal di stadion. Bayinya saudara divonis harus meninggal. Lari-lari udah ibadah selesai, ngejar Bapak Haji. Dikasih 3 pot saudara. Bayinya lahir selamat. Amin. Ya, seorang bapak saudara, hutang 7 turunan. Maksudnya saking banyaknya nggak mungkin bisa lunas. Tapi dengan 3 botol minyak urapan seperti ini, dia urapi usahanya, dia urapi kilang minyaknya. Diberkati 7 turunan. Tidak habis-habis hartanya. Diberkati secara luar biasa. Hari ini saudara di Tiberias diurapi minyak. Saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara, memang dunia sedang resesi, dunia sedang krisis. Tapi percaya, sepanjang saudara punya iman, di balik kuasa perjamuan kudus minyak urapan, saudara tidak akan kelaparan. Katakan amin. Itu sebabnya saya ingatkan sekali lagi, betapa pentingnya kita diurapi minyak. Orang-orang yang tidak mempersiapkan diri sejak dini
Waktu masuk alam roh saudara, itu suatu peristiwa yang menakutkan. Pak Solihin saudara, waktu dia mau dipanggil Tuhan, waktu dia mau meninggal, Pak Pareji masih sempat urapi beliau, masih hidup tapi sudah setengah, maksudnya sudah nggak ada harapan. Diurapi minyak sama Bapak Gembala. Waktu dia mau mengembuskan nafas terakhir, dia lihat malaikat datang menjemput dia. Ibu Linda saudara, waktu dia mau dipanggil Tuhan, waktu dia mau mengembuskan nafas terakhir, dia hitung ada 50 malaikat menjemput dia. Sampai dia hitung 1, 2, 3, 4, 45, 47, 49, 50. Ibu Irene, Pak Prahasto bersaksi sebelum dipanggil Tuhan dia lihat malaikat. Saudara, suatu hari kita masuk alam roh, cuma 2 yang kita lihat, malaikat atau setan. Hari ini saya doa, kita masuk alam roh, kita lihat malaikat, kita digandeng malaikat, kita dibawa ke awan-awan, kita jumpa Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini mari kita semua berjuang. Kita ada sampai hari ini bukan karena untuk memiliki banyak hal, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar harta dunia, tapi kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Percayalah, kemurahan Tuhan menyertai saudara. Hidupmu penuh damai sejahtera, hidupmu dipelihara, hidupmu diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar 3 hal. Mengapa diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh? Sekali lagi, mengapa diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh? Yang pertama, kita buka Lukas 7 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Lukas 7, 46, 48. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah, sebab ia telah, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, apa? Dosamu telah, sama-sama bersama saya katakan, dosaku telah diampuni. Amin. Hari ini lupakan dosamu, lupakan masa lalumu. Setiap kita pernah dosa, setiap kita pernah jatuh dosa. Tapi Tuhan sudah mati di atas kayu salib, menebus, menanggung segala dosamu. Maka peristiwa Yesus diurapi minyak oleh seorang perempuan yang kedua adalah seorang perempuan yang berdosa. Yesus lagi diundang makan oleh Simon orang Farisi. Bukan hanya Yesus, bukan hanya Simon tuan rumah, tapi murid-murid dan juga banyak orang makan bersama dengan Yesus. Tiba-tiba ada seorang perempuan berdosa datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak. Lalu Simon berkata dalam hatinya, kalau Yesus Tuhan, dia tahu siapa perempuan ini. Kenapa Yesus mau dipegang oleh wanita ini? Saudara, Tuhan Yesus menerima saudara apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mungkin engkau tidak diterima di keluarga. Mungkin engkau tidak diterima oleh suamimu, tidak diterima oleh istrimu, tidak diterima oleh mertuamu. Hari ini Tuhan menerima saudara apa adanya. Katakan amin. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh. Saudara, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Bapa yang baik. Saya nggak tahu waktu saudara datang ke tempat ini, saudara ada pergumulan apa? Mungkin saudara hari ini ada pergumulan masalah rumah tangga.
Mungkin saudara hari ini ada masalah pergumulan ekonomi. Saudara butuh biaya sekolah anak, butuh biaya kontrakan. Saudara butuh untuk promosi jabatan. Saudara butuh untuk anak-anakmu. Hari ini dengar baik, jangan menyerah. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong saudara. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk memelihara hidup saudara. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan saudara. Katakan amin. Jangan pernah putus asa. Maka wanita ini walaupun berdosa, Yesus terima. Yesus tahu isi hatinya Simon. Itu sebabnya Yesus bilang, Simon, Simon, dari tadi aku masuk rumahmu, engkau tidak mencuci kakiku, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, engkau tidak mencium aku. Saudara, di Timur Tengah ada tradisi, orang masuk rumah, di depan pintu rumahnya ada buyung, ada gentong. Mereka harus cuci kaki dulu. Selesai cuci kaki, mereka akan bersapa, Shalom. Habis itu mereka akan cium pipi kanan, cium pipi kiri. Lalu saudara, diurapi kepalanya dengan minyak. Gambaran apa? Mentahirkan, karena mereka baru dari padang gurun, ada pasir, ada kotoran. Diurapi minyak. Maka Yesus bilang, dari tadi aku datang, kamu nggak mengurapi aku, nggak mencium aku, nggak mencuci kakiku. Tapi wanita ini datang, dia meminyaki kakiku dengan minyak. Dia menyekanya dengan air matanya, dengan rambutnya. Maka Yesus berkata kepada perempuan yang mengurapi Yesus, dia berkata apa? Dosamu yang banyak telah apa? Diampuni. Hari ini dengan diurapi minyak, persiapan masuk alam roh. Yang pertama, kita dikuduskan, kita diampuni dari segala dosa. Katakan amin. Saudara, Mika pasal 6 ayat 6 dan 7 berkata, coba kita lihat Mika pasal 6 ayat 6 dan 7. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Ayat 7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena... Saudara, kitab ini ditulis oleh Mika. Mika itu disebut Mikayu, sama seperti Allah. Dan Mika pasal 5, Mika menubuatkan tentang kelahiran Mesias, ayat 1-4. Tentang kelahiran Mesias di mana? Di Bethlehem. Dan nubuatannya ini ternyata terbukti. Yesus lahir di Bethlehem. Musa berkata, nabi yang benar kalau nubuatannya itu terbukti benar. Dan Mika, nubuatannya benar. Yesus Mesias lahir di Bethlehem. Nah, Mika ini sedang mengajar, dengan apakah aku menghadap Tuhan? Dengan korban bakaran, dengan puluhan ribu, dengan ribuan domba jantan, dengan puluhan ribu minyak. Apa maksudnya? Saudara, orang Yahudi punya tradisi ibadah. Kalau ibadah, mereka harus mempersembahkan korban. Ada 5 jenis korban. Yang pertama, korban bakaran. Yang kedua, korban penghapus dosa atau korban pendamaian. Yang ketiga, korban keselamatan. Yang keempat, korban sajian. Dan yang kelima, korban penebus salah. Nah, 2 korban dipersembahkan di mezbah. Korban bakaran, korban pendamaian atau korban penghapus dosa. Itu dipersembahkan di mezbah. Yang dipersembahkan di mezbah bukan hanya korban, tapi disertai dengan diurapi, diguyur minyak. Tujuannya apa? 5 korban ini, walaupun tata caranya berbeda, yang dipersembahkannya berbeda, tapi maknanya satu. Apa itu maknanya? Menguduskan umat Tuhan. Nanti saudara baca Imamat 1, Imamat pasal 1-9. Lebih jelas Imamat pasal 9. 5 korban dalam tata ibadah orang Yahudi zaman perjanjian lama. Semua tujuannya untuk menguduskan umat Tuhan. Hari ini, kalau setiap minggu saudara perjamuan, saudara minyak urapan. Tujuan Pak Pariaji, supaya jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, siap ke surga, pesta di surga. Itu sebabnya berbahagialah saudara. Saudara di gereja Tiberias dimeteraikan
Sama-sama bersama saya katakan, aku dimateraikan. Kalau saudara dimateraikan, waktu saudara masuk alam roh, dua, iblis atau malaikat. Kalau saudara masuk alam roh, sebelumnya persiapan diurapi minyak, maka yang jemput saudara bukan setan, yang jemput saudara malaikat. Katakan amin. Iblis tidak berkuasa atas diri saudara. Seperti tadi temannya Pak Paryaji, seorang dokter ekonom, rohnya keluar. Pak Paryaji dijaga malaikat. Temannya dijarah setan, ditendang-tendang. Karena tidak mempersiapkan diri sejak dini. Maka hari ini, kalau saudara diurapi minyak, saudara dikuduskan, saudara diampuni, saudara dijemput malaikat. Amin. Kita lihat Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Satu ayat kita baca bersama-sama, nanti lanjut 16-19. Sama-sama, 2-3 ya. Maka bermimpilah ia, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Stop dulu saudara, ini cerita Yakub lari dari kejaran Esau. Kenapa Yakub lari? Yakub menipu bapaknya bernama Ishak. Harusnya yang menerima hak kesulungan itu adalah Esau. Tapi Yakub menipu bapaknya, kerjasama sama ibunya. Ibunya bilang pakai baju yang berbulu. Lalu Ishak memberkati Yakub. Tiba-tiba Esau datang minta berkat. Lalu Ishak berkata, tidak, aku sudah berkati tadi. Itu bukan aku, kata Esau. Berarti Yakub. Esau marah, dikejarlah Yakub. Lalu ibunya bilang sama Yakub, Yakub, Esau marah, larilah ke rumah pamanmu Laban. Lalu saudara, Yakub lari ke rumah pamannya Laban. Dalam pelariannya, Yakub berhenti di sebuah kota yang bernama Luz. Kota ini amoral, kota ini jahat. Kota ini penyembah berhala. Waktu Yakub tidur bermalam, tiba-tiba dia melihat penglihatan. Ada tangga dari langit ke bumi. Dan tangga itu adalah gerbang Allah, gerbang sorga. Lalu dia melihat malaikat naik turun. Saudara, bukannya malaikat iseng naik turun. Sesungguhnya malaikat yang naik turun itu sedang meneteng satu-satu warga sorga untuk ke sorga. Katakan amin. Maka Yakub kaget. Wow, ini gerbang sorga. Ini pintu gerbang Allah. Lalu apa respon Yakub ketika melihat tangga dari langit ke bumi, melihat pintu gerbang sorga? Kita baca ayat 16 sampai 19. Kejadian 28, 16, 19. Sama-sama, 2-3 ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan dan aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah. Ini gerbang sorga. Ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu, mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Stop dulu saudara sampai sini, perhatikan. Ketika Yakub melihat gerbang sorga, esoknya dia bangun pagi, dia langsung urapi. Apa hubungannya Yakub bangun pagi, lihat pintu gerbang sorga tadi malam, lalu ngurapi minyak? Kenapa dia nggak bikin yang lain? Kenapa dia bangun pagi, lihat gerbang sorga, dia urapi minyak? Zaman dulu, Musa diperintahkan untuk membangun kemah suci, kemah pertemuan. Kemah suci, kemah pertemuan itu, Tuhan perintahkan. Nanti saudara baca Keluaran 40. Musa, kau ambillah minyak urapan, ayat 9, 10, 11. Kau urapilah mezbahnya, kau urapilah bejananya, kau urapilah pelatarannya. Untuk apa Tuhan? Untuk menguduskannya. Jadi zaman dulu untuk menguduskan sebuah tempat, untuk menguduskan imam, nabi, raja, dituang minyak. Maka hari ini saudara dituang minyak, saudara dikuduskan. Lalu kita baca ayat yang ke-19. Kejadian 28 tadi ayat 19. Sama-sama 2-3 ya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saudara, dulu namanya Luz. Luz itu tempat yang jahat, tempat yang amoral. Tapi setelah diurapi minyak,
Yakub berkata, Betel. Artinya apa? Dikuduskan. Hari ini rumahmu diurapi minyak, rumahmu dikuduskan. Tokomu diurapi minyak, tokomu dikuduskan. Tempat ini diurapi minyak, tempat ini dikuduskan. Maka kalau tempat ini kudus, rumahmu kudus, hidupmu kudus. Iblis tidak berhak menjara saudara, sakit penyakit tidak berhak menjara saudara. Kuasa Tuhan menyertai saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tadi pagi sebelum saya khotbah, saya baca Margaret Barker, saudara. Dia menulis, Henok waktu terangkat hidup-hidup, dibawa terbang dengan awan-awan, nyampe pintu gerbang sorga, mau masuk pintu gerbang sorga, Allah memanggil malaikat Mikael. Mikael, Mikael, urapi dulu mata Henok. Henok diurapi matanya, baru boleh layak memandang kemuliaan Allah. Kitab Yesaya ada 66, aslinya sudah 90. Alkitab kita ini sudah melalui kanonisasi. Kitab Yahudi kuno Talmud Yesaya 9 ada 90. Maka menulis Henok sebelum masuk gerbang sorga, dia matanya diurapi minyak. Hari ini saudara diurapi minyak, matamu memandang kemuliaan Tuhan. Waktu engkau memandang kemuliaan Tuhan, kuasanya, hadiratnya bekerja, mujizatnya yang terjadi. Yang setuju bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, mengapa diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh? Yang pertama, dengan diurapi minyak kita dikuduskan, diampuni dari segala dosa. Yang kedua, kita lihat Keluaran 27 ayat 20 dan 21. Keluaran 27, 20, 21. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu apa? Minyak zaitun tumbuk yang murni. Untuk apa? Lampu. Supaya orang dapat memasang lampu agar dapat menyala. 21. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi apa? Tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah apa? Suatu ketetapan yang berlaku untuk apa? Selama-lamanya bagi orang Israel. Kapan? Sama-sama bersama saya katakan, minyak urapan harus tetap ada sebagai ketetapan untuk selama-lamanya, turun-temurun. Amin. Pengkhotbah 9 ayat 8-9 berkata, jangan tidak ada minyak di kepalamu. Artinya apa? Harus terus-menerus diurapi minyak. Saudara, Keluaran ini cerita ketika Musa membangun kemah pertemuan di padang gurun. Musa diperintahkan bersama Harun harus tetap menjaga pelita, kandil tetap menyala. Kenapa? Kalau kandil itu, pelita itu menyala, 3 kiri, 3 kanan, 1 tengah. Kalau kandil pelita itu tetap menyala, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Suatu hari saudara, zaman Makabi, Yerusalem dikepung Antioquia. Lalu bait Allah diruntuhkan, bait Allah dinajiskan, dicemarkan. Lalu kandilnya, pelitanya padam. Panglima Makabi melihat pelita itu padam. Dia ingat ayat ini, harus tetap menyala. Maka dia cari minyak zaitun tumbuk murni. Lalu dia menemukan 1 botol minyak zaitun tumbuk murni. Dan sebenarnya minyak ini hanya bisa menyala 1 hari, karena cuma 1 botol. Lalu dia tuang, dia isi, dia nyalakan pelita itu, kandil itu. Mujizat terjadi, bukan hanya 1 hari, pelita itu menyala selama 8 hari. Nah selama 8 hari itulah Makabi bersama dengan pasukannya mengalahkan musuhnya. Dan mereka menerima kemenangan. Sampai hari ini mereka merayakan hari pentahbisan bait suci dengan perayaan namanya Hanukkah. Biasanya dirayakan bulan Desember. Saudara kalau pergi ke tanah perjanjian bulan Desember, saudara akan melihat pelita 4 kiri, 4 kanan, 1 tengah. Selama 8 hari mereka merayakan. Mereka menyalakan lampu pertama, lampu kedua, hari kedua, selama 8 hari. Nah sebagian orang bilangnya Natal Yahudi. Saudara, orang Israel nggak ada Natal. Hanya kita yang percaya Yesus, kita merayakan Natal. Katakan amin.
Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersamaku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Hari ini saudara diurapi minyak. Cahaya abadi itu, cahaya kemuliaan Tuhan menyertai saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Kalau Tuhan hadir, rumah tangga saudara penuh damai. Kalau Tuhan hadir, usahamu diberkati. Katakan amin. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kalau Tuhan hadir, saudara diurapi minyak, saudara bebas dari segala kutuk. Katakan amin. Yesaya 10 ayat 27a berkata apa? Dengan minyak kita dilepaskan dari kutuk. Itu sebabnya saudara, ada seorang ibu sakit kusta. Kusta itu kutuk saudara. Zaman dulu kalau ada orang kusta diasingkan. Ibu ini sakit kusta. Diurapi minyak urapan sama Papa Reji. Kustanya tahir. Maka hari ini siapapun saudara yang ada minyak di rumahmu, rumahmu bebas dari segala kutuk, keluargamu bebas dari segala kutuk, rumah tanggamu penuh damai. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa diurapi minyak? Sebagai persiapan masuk alam roh. Kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Keluaran 33 1 sampai 2 saja. Keluaran 33 1 2. Sama-sama 2 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Aku akan apa? Mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang apa? Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Saudara perhatikan, malaikat berjalan di mana? Di depan. Ini cerita sambungan dari Keluaran 27 tadi, bahwa Musa diperintahkan menyalakan pelita, tetap menyala. Supaya apa? Tuhan hadir. Bukan hanya Tuhan hadir, tapi malaikat berjalan di depan mereka. Maka yang ketiga, mengapa kita harus diurapi minyak sebagai persiapan masuk alam roh? Yang ketiga, supaya saudara dikenal malaikat, supaya saudara dijaga malaikat. Katakan amin. Suatu hari di Sumatera, di Aceh ada gempa. Satu keluarga, ya selain gempa juga tsunami. Satu keluarga suka lihat Tiberias di TVRI. Maka mereka punya minyak. Lalu tsunami datang. Waktu tsunami datang, satu keluarga lari-lari. Bapak, ibu, anak. Sambil lari, mereka ingat di kantongnya ada minyak. Mereka minum bapak, ibu, anak-anak. Dan mereka luput dari tsunami. BMKG bilang, akan ada tsunami. Nggak tahu bisa jadi, bisa nggak jadi. Di Pacitan. Maka pemerintah daerah Pacitan diminta untuk waspada. Jawa ini saudara, ada lempeng-lempeng yang bisa bergerak. Potensi tsunami. Saya tidak nakut-nakutin. Tapi kalau saudara diurapi minyak, saudara dijaga malaikat. Kalau saudara diurapi minyak, saudara dijaga malaikat. Katakan amin. Maka siapapun hari ini, persiapkan dirimu sebaik mungkin. Diurapi minyak, supaya saudara dijaga malaikat. Bukan hanya dijaga malaikat, saudara akan diteteng. Dikatakan Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau dengan tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Hari ini saudara diurapi minyak, dijaga malaikat, bebas bahaya, bebas malapetaka, dijaga malaikat, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Sama-sama bersama saya angkat tanganmu sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini aku beribadah
di gereja Tiberias. Perintah Tuhan kepada Gembala Sidang Pendeta Pariaji mengembalikan kuasa minyak urapan perjamuan kudus. Hari ini aku diurapi minyak sebagai persiapan untuk masuk alam roh, sebagai persiapan untuk menghadapi hari terakhir. Aku percaya dengan diurapi minyak, aku dikuduskan, diampuni dari segala dosa. Iblis, setan, roh jahat tidak berhak, tidak berkuasa atas diriku. Dengan diurapi minyak, aku dikuduskan, diberkati Tuhan, dijaga malaikat, dikenal malaikat. Dengan diurapi minyak, Tuhan hadir di tengah-tengah keluargaku, di tengah-tengah usahaku. Maka apa yang kupegang, apa yang kukerjakan, Tuhan buat berhasil. Aku percaya ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Hari ini aku dimeteraikan mempelai Kristus yang siap diundang untuk pesta di surga. Yang setuju, yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia melayanimu. Saudaraku, hari ini mari kita semua mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Hidup ini bukan tentang berapa yang kita miliki, berapa yang kita punya, berapa yang kita raih. Hidup ini tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberi perintah kepada Gembala Sidang Pak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, kembalikan kuasa minyak urapan. Kenapa perintah ini penting sekali? Karena perintah diurapi minyak ini sebagai persiapan masuk alam roh. Kita tidak tahu kapan kita masuk alam roh. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita menghadapi hari terakhir. Anytime, setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Anytime, setiap saat kita bisa masuk alam roh. Persiapkan dirimu sejak dini. Alam roh menakutkan untuk orang-orang yang tidak mempersiapkan sejak dini. Hari ini engkau dipersiapkan dengan minyak urapan dan perjamuan kudus, agar kapanpun kau masuk alam roh, engkau akan digandeng malaikat, berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak orang bersaksi, dijumpai Tuhan, dijumpai, diberi mimpi. Pak Pariaji datang, mau bunuh diri, dijumpai, diberi perjamuan kudus. Bapak Gembala, gak jadi bunuh diri. Hari ini, doa saya siapapun saudara, dimanapun saudara, baik di Gading Nias, di rumah saudara masing-masing, Tuhan jumpai saudara. Ada orang nonton televisi, TVRI, tumornya besar di perutnya. Dia tempelkan tumornya, perutnya ke TV. Waktu Bapak Gembala berdoa, tiba-tiba tumornya yang besar itu keluar loncat-loncat. Hari ini saudara yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini via streaming, punya iman, saudara tumpang tangan, maka percaya mujizatnya, kuasanya terjadi bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Materaikan firman-Mu, biar kami semua terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri, yaitu dengan diurapi minyak, agar kami masuk alam roh, dijemput malaikat untuk pesta di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah dengar firman Tuhan pada siang hari yang indah ini. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, sebagai bentuk syukur kita akan bawa setiap persembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini ya Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Lalu informasi yang berikutnya, kembali kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh hadir dalam ibadah tengah minggu Gereja Tiberias Indonesia yang akan diadakan secara tatap muka atau bisa dihadiri jemaat Tuhan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, merupakan KKR Kuasa Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi dimulai jam 5 sore, dipimpin, dilayani oleh langsung Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Tim doa bersama dengan yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih yang ingin didoakan, dapat menghubungi nomor telepon di 088801 373737 atau di 0888 01 383838 atau di 0813 1773 8515 saat ibadah tengah minggu berlangsung. Lalu informasi yang berikutnya, kembali kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh kembali beribadah dalam ibadah tengah minggu Gereja Tiberias Indonesia yang akan diadakan hari Kamis tanggal 23 September 2021 bertempat di Gereja Tiberias Citra Garden, Jakarta Barat. Ada 2 sesi ibadah. Sesi yang pertama jam 4 sore dan sesi yang kedua jam 6 sore. Firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Lalu informasi yang berikutnya bagi teman-teman muda terkasih, untuk sama-sama kita boleh kembali beribadah dalam ibadah online atau ibadah live streaming KKR Kaum Muda Boanerges hari Sabtu tanggal 25 September 2021 jam 5 sore. Akan diadakan KKR Kaum Muda Boanerges yang dapat diakses melalui www.tiberiaslivestreaming.com. Pembicara dan perjamuan kudus akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Pujian penyembahan bersama dengan Boanerges Worship Team. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan boleh imani saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dipimpin oleh orang yang benar, dengan cara yang benar, ada kuasa, ada mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah
bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah tebus hidup kami ya Bapa. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Para yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam berjamuan hidup kami. Jadi Anda perhatikan ayat pendek singkat padat. Tuhan pesan apa? Di mana ada Injil seluruh dunia, harus ada peristiwa pengurapan minyak atas jasa Anda. Perhatikan, di seluruh dunia. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan Tuhan berkata di seluruh dunia ada Injil, ada minyak. Untuk apa? Untuk Anda, jasad Anda dikubur pakai minyak. Tuhan yang ngomong, kenapa Anda lupa? Kenapa enggak perhatikan? Maka perintah saya, perintah Tuhan pada saya, harus kembali ke ayat ini. Saya punya perintah Tuhan langsung, karena apa? Karena saya seorang martir itu. Karena minyak urapan sebenarnya, maaf, gereja martir pertama. Tapi kan Anda punya iman, gereja martir, ada minyak urapan. Maka di seluruh ujung dunia itu ada Injil, ada minyak urapan. Anda dikubur pun perlu minyak urapan. Dua seakan Anda punya iman, dua kan minyak, tapi pada dasarnya yaitu minyak itu diperjanjurkan. Artinya orang yang diperjanjurkan yaitu orang yang martir itu. Dipers minyak urapan, pers juga pers anggur. Maka dua saya Anda semua perhatikan, pesan saya pada Anda yang udah umur lebih dari 50 tahun, Anda selalu Anda mengikuti acara ini, Anda angkat minyak, Anda simpen pesan. Kalau aku wafat, urap minyak ini agar aku bangkit dari kiamat, agar aku tetap mempelai. Maka Anda boleh ulang-ulang tiap kali sudah didoakan, hilang harapan, muliakan Allah, muliakan kami, agar kami bangkit dari kiamat, agar terbang kawan. Aku tolak segala kutuk sakit penderitaan, tidak gagal, tidak miskin, dan diurapi agar aku bangkit dari kiamat, jadi mempelai Kristus. Jadi ini waktu saya sampaikan, Yesus pun betapa Yesus ngajar minyak penting untuk Anda pesta surga lagi. Orang jarang perhatikan bahwa Yesus ngajar minyak berkali-kali sampai ke seluruh dunia ada minyak. Tapi Tuhan katakan ada pesta surga. Pesta surga kalau dimaksud itu pesta Kalau tamu itu nggak ada pesta maaf tapi Anda cuma hidup karena cuma di taman Tapi program Allah dengan ditumbak salibkan, program Allah memberi kuasa martir untuk Mbak Anda sebagai mulai pesta surga. Tuhan ngomong apa di sini? Tuhan bicara soal di Wahyu 3, Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 14-22.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi program Allah dengan disalibkan, nyerahkan tubuh darahnya untuk kita, agar Anda nanti pesta di surga. Anda perhatikan, duduk bersamaku, pesta di surga, makan minum. Dosa Anda, apa Anda gak rindu pesta di surga? Maka Anda para gembala, mari jadi martir. Anda, tapi saatnya Anda jangan duniawi, nyerahkan leher Anda, lupakan darah, juga nyawa harta Anda. Tuhan ngajar saya langsung, maka seorang itu bisa menyerahkan leher saya, nyawa saya masuk neraka untuk jemaat. Maka Anda perhatikan, paling indah yaitu cari terang, terus terang, gembala martir yang bawa Anda ke surga. Hanya gembala martir akan pesta di surga. Maka pesan Tuhan di sini agar Anda pesta surga, yaitu untuk bagi jemaat, tapi bagi para gembala, Anda betul-betul menyerahkan nyawamu, hartamu. Siapa yang ingin jadi gembala, ingin bak kemasuki, harus rela menyerahkan nyawa dan hartanya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bawa jemaat kemasuki, masih ada kesempatan. Jangan duniawi, sangat duniawi, sangat pernah minta-minta. Kalau ada pendeta minta-minta itu salah, maka biasanya enggak maaf. Pendeta di tempat yang minta enggak kuat, pasti dia keluar, maaf. Itu kenyataannya. Sahabat yang keluar itu biasanya orang yang duniawi. Jadi maaf, kenyataannya ada Yesus, mereka enggak mikir uang dan sebagainya. Saya enggak pernah mikir uang, karena mikir uang. Saya enggak pernah mikir duniawi. Maka yang utama Anda, seruan saya, para gembala, dosa Anda bersama saya di surga. Jangan duniawi, jangan minta-minta. Pendeta 13 yang minta-minta udah keluar. Yang nipu jemaat untuk bisa menggandakan uang ada. Ada pendeta yang bilang titip uang dia ke sel, ke tembok ratapan. Kalau 1 juta tadi dari ratusan juta, itu kan nanya pendeta konyol, pendeta dukun ada. Maka Anda saja kadang-kadang orang nipu jemaat gitu. Anda para jemaat perhatikan, orang seperti nggak layak di mimbar. Orang yang minta-minta nipu nggak layak. Siapa pendeta yang nipu, yang dusta, nipu cuma harus dilempar Tuhan dari mimbar, nggak layak di mimbar Tuhan. Sekali lagi, hamba Tuhan, siapa pendeta yang nipu, yang dusta, nggak layak di mimbar manapun. Dia yang bawa jemaat ke neraka. Itu seruan hamba Tuhan. Tuhan doa hamba, siapa pendeta yang dusta, yang nipu, yang menggandakan uang, nggak layak Tuhan di mimbar. Karena lebih dusta anak setan. Dan akhir zaman dikatakan apa? Orang dusta tidak bisa ke surga.
Maka Tuhan ingatkan bagaimana Anda dan saya tetap Tuhan saya. Ayat tadi mengatakan, mari Anda jangan jatuh bang dosa, jangan suam-suam. Maka jangan suam artinya apa? Anda jangan jatuh bang dosa. Harus konsekuen, pegang firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan kalau Anda tidak ikut firman Tuhan bisa mengalami maut. Maka Anda jangan jatuh bang dosa. Ikut kerajaan surga. Anda lupakan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan yang kedua, Anda harus beli emas dimurnikan Tuhan. Yaitu memurnikan Anda sampai zaman ini mengalami cobaan dan sebagainya. Anda bisa. Lagi kalau saya bisa, Anda juga bisa. Saya bisa mengalami cobaan lebih berat dari zaman ini. Saya mengalami Tuhan. Maka Anda harus kuat mengalami cobaan. Anda enggak akan berusaha. Jangan menyanggur Anda juga. Tuhan janjikan apa? Ada menyanggur Anda tidak dosakan, termasuk Anda punya iman. Anda generasi maju, Tuhan mengatakan generasi majikan Anda tidak miskin bangkrut. Anda imani, saya punya iman. Dengan menyanggur ini enggak dosakan, termasuk Anda tidak miskin, tidak bangkrut. Jangan sampai Anda jual diri, jangan bisa Anda kekurangan uang, jual diri, jual jabatan, mau dapat jabatan untuk murtad, mau jual diri, ya, ketemu orang kaya, mau ikut orang kaya, ya jangan sampai jual diri. Maka coba Anda harus katakanlah, mari kita betul berjuang mencari kerajaan surga. Maka Anda diminta Tuhan apa? Anda bercoba kekudusan, Anda hidup yang suci, yang kudus. Dan Anda perhatikan satu hal yang orang nggak lupa, yang lupa loh, beli daripadaku minyak murni, minyak pelumas untuk luas matamu, untuk apa? Memandang kemenangan. Tuhan mengatakan apa? Sebelum mengatakan apa? Aku berdiri dalam pintu, mengetuk. Barang siapa bukan pintu, akan Tuhan masuk bersama Anda makan bersama-sama Bapa di surga. Satu meja Anda diberi minyak untuk apa? Memandang kemuliaan Allah. Maka mari Anda dan saya betul memandang kemuliaan Allah, agar Anda dan saya betul-betul kata kuat, saya kuat menghadapi cobaan apapun yang paling berat lebih dari masa ini. Saya mengalami, saya kuat, dan saya cari kerajaan surga. Lagi cari kerajaan surga. Anda mengalami, saya mengalami, saya cari kerajaan surga. Saya nggak mampu sekolah SD, nggak mampu sekolah, ibu saya nggak mau bayar sekolah, saya bisa kuat sampai sekolah ke Amerika karena saya sudah doa. Saya cari kerajaan surga. Tuhan, hamba yang suka, jangan sampai hamba ke neraka. Artinya apa? Saya cari kerajaan surga, dan semua berkatnya sampai hari ini nggak terhitung, nggak terkapan. Saya pernah secara bank, saya perusahaan Jepang, saya dulu kaya raya, tapi ditipu oleh pemilik bank. So, uang saya di bank kaya raya ditipu dan sebagainya, dibawa ke luar negeri. So, maka mari kita jangan sampai Anda curi. Tuhan mengatakan jangan berzina, jangan curi, jangan nipu, jauhkan wanita saudara. Termasuk mari kita, Anda dan saya, betul-betul cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Saya alami sih, mari seruan saya. Anda perlu minyak urapan. Tuhan yang ngomong, beli daripada aku minyak, karena orang jarang orang ajar minyak urapan. Saya diajar Tuhan langsung, terus kembalikan pada minyak urapan. Bagi orang mati, ngusir setan, bebaskan dari maut, tidak miskin bangkrut. Maka sekali lagi, Anda dan saya hadapi apapun cobaan. Kalau Anda intinya kita mikir kerajaan surga, Anda tidak akan kalah. Anda menang asyal para. Anda tidak mengalami sakit, tidak mengalami miskin bangkrut. Dua saya, Anda semua dan saya warga surga. Anda dan saya, dua saya tetangga surga. Dua dan saya, Anda pesta bersama saya di surga. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Tuhan berkata, jangan cari makan bak binasa, yaitu makan dunia. Suatu hari kan kita hidup dunia perlu makan dunia, tapi Tuhan katakan bisa binasa. Tapi cari makanan yang bawa Anda kekal, yaitu dengan tubuh Yesus. Saya gembala martir yang dikuasa mengembalikan tubuh Yesus, maka Anda akan perjalanan kami, Anda akan bangkit hari kami, terbang surga. Tuhan kata saya, Tuhan mencari saya karena Tuhan ya, karena apa? Saya seorang martir, kembali kuasa perjamuan kudus.
Mari kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu yang beri kami akan kekal di surga. Bangkit hari kiamat, keluarga kami akan masuk surga, punya rumah di surga di bumi. Kami dua setelah kutuk penderitaan, kutuk penyakit, kami semua dibebaskan dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna. Tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, tidak mengalami butaan, mulutku diberi kuasa, penuh kuasa, penuh mujizat. Siapapun sakit jantung sembuh, jantungku sehat, paru-paru sehat, tidak sakit paru-paru, tidak depresi, pencernaan sempurna. Kami dua ginjalku sempurna, tidak cuci darah. Siapapun divonis sudah bebas cuci darah, tidak depresi, ginjalnya sempurna. Tulang-tulang sempurna dari ujung rambut, telapak kaki, tulang-tulang sempurna, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Keluarga kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Keluarga kami semua, keluarga kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat cani dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pasang yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami dua, keluarga kami akan disucikan, akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak berubah, anak-anak muda, pandai, cerdas, tidak berubah, IQ-nya 90, punya roh the best di bidangnya. Kami doa agar mata sempurna, tidak mengalami kebutaan, diurapi, mulut kami penuh kuasa, penuh zat. Kami dua, mulut kami penuh kuasa, mujizat. Siapapun sakit jantung, sembuh hari, tidak dioperasi. Yang sakit paru-paru, tidak TBC, sembuhkan. Tidak ginjal, tidak cuci darah, tidak operasi. Ginjalku disempurnakan, tulang-tulangku sehat, dari ujung rambut, ujung kaki, tulang-tulang sehat, tidak keropos tulang, tidak lumpuh, tidak pikun. Kami dua tidak lumpuh, tidak pikun. Siapa angkatku? Kami dua sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Anda doa masing-masing sejenak, Tuhan tolong sembuhkan nih. Aku doa pulang disembuhkan. Yang di rumah juga ada doa. Banyak kesaksian yang melihat astra kita baik disembuhkan, bahkan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Kami doa setiap orang yang sakit disembuhkan. Engkau yang merintahkan mengucapkan bahwa berjamin lebih dari roti mana. Jam roti mana pertama 40 tahun, satu generasi makan tidur padang gurun. Mereka semua generasi mereka yaitu hidup di bumi seperti surga. Mereka selalu kecukupan, tidak miskin bangku. Yang kedua, jam roti setiap hari ada jubah kemuliaan. Kami dua, mereka berusahakan menjadi jemaat yang kudus, siap surga. Mereka pakai jubah kemuliaan, akan terbang surga. Yang ketiga,
Engkau yang terangkan jamur yang pakai kasus baru, sepatu baru. Engkau yang terangkan khusus bahwa itu artinya generasi Tuhan, generasi masukan, roh gagal, roh miskin bangun, kami tolak gagal, miskin bangun kami katakan, kami diurapi agar kami jadi warga surga. Kami akan bangkit hari kiamat masuk surga dengan darahnya. Kami disucikan dengan darahnya, kami disembuhkan dari segala penyakit dengan darahnya kami diurapi agar kami semua akan menjadi warga surga. Kami dua keluarga kami akan bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Inilah darah kebangkitan. Amin. Kita angkat menjadi harapan. Sekali lagi, Anda kalau ada minyak, walaupun satu botol, Anda suatu hari beli satu botol, Anda simpan bagi Anda persiapan apapun perlu. Anda urap minyak Anda bahkan bagi yang sudah usia selalu sedia satu botol minyak urapan. Anda pesan ingin diurap minyak, yaitu tubuhmu selalu akan mulia, akan bangkit hari kiamat. Dalam nama Tuhan Yesus, ilham harapan Tuhan suatu hari nulis di langit, masih kembalikan perintahnya kuasa harapan, yaitu untuk bagi orang mati, untuk mengusir setan, menghancurkan kuasa gelap, menghancurkan segala kutuk penyakit, untuk memberkati mereka agar mereka kalau dikubur dibangkitkan menjadi membawa Yesus yang sakit disembuhkan, kalau mereka diurapi jadi warga surga. Ada kemuliaan, ada kuasa ilham harapan di dalam nama Bapa, Putra, harapan yang murapi kami agar segala manusia murapi kami jadi warga surga, murapi kami mulia, sehat sempurna, murapi kami agar kami sehat, bebas dari virus corona, bebas dari kutuk sakit. Kami semua keluarga kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, murapi kami bebas dari kutuk sakit, kutuk mesin, kutuk gal. Minyak urapan yang murapi kami agar kami bangkit dari kiamat, terbang aman masuk surga. Inilah minyak urapan. Sore dan bisa dihadiri atau tatap muka, maka kami mengundang rekan-rekan Komuda, jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah Buana Reges hari Sabtu 25 September 2021 jam 5 sore dilayani Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Kita pasti diberkati Tuhan, amin. Kita tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut,
santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat, kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris, para singer, pemain musik, Mas Catur bersama rekan-rekan, seluruh pengerja di tempat ini, pengerja suami istri, pengerja kaum muda, sound system, seluruh tim media yang melayani, Tuhan berkati. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan urapi selalu sehat, beri umur yang panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih, ibadah kita telah selesai. Pada siang hari kami harapkan untuk seluruh jemaat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, gunakan masker secara teratur. Saudara bisa meninggalkan tempat ini, mengikuti arahan dan juga instruksi para pekerja yang akan membantu pada siang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kembali kami informasikan Dan selamat hari Minggu.